RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Berempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat sore, Nusantara Padangan dimanapun berada. Pukul 17 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, sekarang kita ada di program Kabar Rantau. Setiap jam 17, setiap hari jam 17 selama bulan Ramadan ya. Oke, kita kemanakah untuk sore hari ini? Nah, kita akan berjalan-jalan ke Bengkulu, mengunjungi Bundo Eviwati Nur, perantau Minang yang ada di Bengkulu. Kita coba sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Bundo? Sehat? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Mbak Aco di Bengkulu sore hari kini Bundo? Alhamdulillah, sore ke cuacanya baik. Mana mendung gitu. Nah, tapi enggak hujan ya Bundo ya? Kalau enggak hujan dong. Biasanya malam kadang-kadang tiba-tiba hujan gitu. Gitu. Jam berapa kira-kira Babuko di Bengkulu? Bundo di Bengkulu di Mako Bundo? Di kota Bengkulunya. Oh, di kota Bengkulu. Kalau Babuko jam berapa Bundo? Yang jam 6:30 kurang. Oh, jam 6:30 kurang. Oke. Ala siapa bukanya Bundo? Alhamdulillah sudah siap. Oke. Bundo di Bengkulu Allah beralamu Bundo. Oh, lalamu. Sampai 10 tahunan kali. Sampai puluh tahunan lumayan nak Bundo. Berarti sajak muda dulu nah Bundo. Sajak gadi-gadi. Iya, dari gadis di SK kan ke situ kan. Berarti ASN Bundo ya? Iya. Oke. Dan berumah tangganya di situ ketemunya orang sana atau orang Padang juga Bundo? Orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat, orang Bandung. Oke. Bundo, kita mau tanya-tanya nih Bundo soal tradisi bulan Ramadan yang ada di Bengkulu. Itu seperti apa Bundo? Bisa ceritakan Bundo mungkin sebelum masuk Ramadan itu kayak apa gitu. Silakan Bundo. Kok bahasa Minang saya? Boleh Bundo, boleh mana? Iya. Silakan. Jadi kalau perantau Minang di Bengkulu, dari sebelum Ramadan tentu sangat menyambut antusias lah dengan mengadakan bermacam-macam kegiatan gitu, doa masuk puasa, ada yang makan bajamba, ada yang pai balimau, bantu di kampung gitu kan. Nah jadi tiap-tiap di Bengkulu itu namanya ada jurai-jurai, kemudian ada Bundo Kandong provinsinya gitu kan. Nah jadi kalau Bundo Kandong provinsi Patangko doa masuk puasa, sudah itu sekaligus makan bajamba untuk mengingati tradisi kita, jangan sampai lupa gitu kan. Nah di daerah-daerah lainnya di jura-juranya iya ada pulaunya maduan bermacam-macam kegiatan lah untuk menyambut berdoa itu macam-macam kegiatan. Apa sih kegiatannya tuh Bundo? Ya misalnya untuk doa bersama, ada salawat, ada kegiatan bentuk makan bajamba tuh. Nah, dia menjelaskan tujuan makan bajamba gitu tuh apa, manfaatnya apa gitu kan, supaya jangan hilang tradisi gitu tuh kan. Ada juga yang pai balimau, misalnya daerah mana pai balimau, jurai-jurainya gitu. Kalau Tampe Balimau di situ di Mabundo di Bengkulu. Di Tampe rekreasi ada yang ada kolam renangnya. Nah, artinya ada acara di situ. Nah, di Tampe itu. Jadi daerah-daerahnya tuh banyak macamnya. Tampe-tampe rekreasi yang ada
sampai mandinya gitu nah. Iya. Rami di situ nak Bunda kalau Bali mau ya. Iya. Mhm. Iya, bagian nenge-inge gitu masuk ketik dulu kan. Iya betul. Tradisi gitu. Betul benar. Nah itu tradisi sebelum memasuki bulan puasa. Wah, Nah betul. berikutnya kalau tradisi di bulan puasanya sendiri ada enggak Bunda? Iya, ya ada aja ya. Yang pertama memang tarawih kan. Iya Nah, betul. tarawih bisa di tempat masing-masing. Nah, yang ada yang serentak ada pula. Misalnya kalau kita tarawih ada buku bersama gitu kan. Nah, tergantung organisasi kita Minang daerah-daerah Minangnya. Ramang ada orang tinggi. Nah, ada kita sendiri gitu. Okay. Nah, yang kedua mengadakan tadabur. Nah, kalau Bunda ikut di daerah Iko mengaji Ramadan. Nah, di setor buku sehari one jus gitu kan. Nah, pulau yang lain grup-grup lainnya. Jadi memperbanyak membaca Al-Quran gitu. Itulah yang kegiatan yang utamanya. Gitu. Itu kegiatan utama. Namun Ramadan kalau kami itu kegiatannya ada yang di Kampung Bundo kan Pekubuah tuh. Iya. Nah itu Ramadan mengaji. Nah yang Bundo tadabur Al-Quran. Nah di situ malam tuh kita setor sejus sehari gitu. Sejus sehari. Wih, mantap. Sampai tamat 30 juz nak Bunda. Oh, insya Allah. Itu selalu tamat ya tahun Bunda? Iya tamat insya Allah tamat karena bikin grupnya 30 gitu kan. Iya di masjid kita ikut pula sesudah salat subuh. Nah kami ibu-ibu itu tadarus pula pagi sampai jam 8 gitu kan. Nah itu sehari juga itu. Jadi pokoknya menamatkan Al-Quran itu seberapa kita mampu minimal satu hari satu juz gitu. Khatam sekali paling enggaknya gitu. Betul. Oke. Bunda kan tergabung di organisasi Bundu Kanduang ya Bunda ya, yang di Bengkulu ya. Nah itu kalau organisasi Bundu Kanduang sendiri ada kegiatannya Bunda untuk bulan Ramadan? Itu tadabur itu. Oh yang tadabur itu termasuk kegiatan Bundu Kanduang. Kami tadabur itu kan tiap malam Bundu Kanduang tuh ada 10 ayat sehari dengan artinya di store gitu kan. Tapi kalau bulan Ramadan kita one juz membaca sejus. Dan beko adalah kegiatan babuko bersama bentuk itu. Kegiatan buka bersama. Nah itu kebetulan nanti ada santunan. Nah kalau di Bunda ada juga organisasi wanita Islam kan kebetulan Bunda ketuanya. Nah itu juga mengumpulkan donasi untuk kaum duafa. Nanti pertengahan kita distribusikan kepada anak-anak yang kurang mampu, janda-janda yang tidak mampu gitu. Pokoknya yang pantas menerimanya. Nah kalau yang di Pondok Kandang itu kalau khusus Pondok Provinsi dikumpulkan selama bulan puasa, didistribusikan setelah Lebaran. Itu judulnya beasiswa untuk beasiswa anak-anak Bengkulu yang berdarah Minang yang tidak mampu. Jadi setiap tahun itu program unggulannya itu membagikan beasiswa sebelum anak-anak masuk sekolah. Nah itu diberikan pada khusus anak-anak sekolah yang berdarah Minang, anak-anak itu yang tidak mampu. Itu 2 tahun. Itu selalu ada ya Bunda ya kegiatan sosial seperti itu ya Bunda. Iya. Bunda kita beralih ke kuliner Bunda. Kuliner yang ada di Bengkulu ikut di bulan puasa kira-kira apa sih yang ada di Sinan Bunda?
Oh, banyak. Ada yang Kota Bengkulu, yang khusus Minang banyak pula. Yang Bengkulu dulu Bundo. Ima tuh. Ada Lamang Pai, ada apa namanya kola. Nah, ada yang dari Salalau, apa yang masakan tradisi Minang yang di kampung kita. Nah, di banyak di situ itu ya. Kulinernya yang dari daerah lain, Bengkulu, ada pulau yang masakan Bengkulu. Jadi kalau orang Minang, tentu selera Minangnya dicarinya. Iya betul. Tapi kalau gulai-gulainya itu pulau. Gulai kapau, gulai usus yang ikolah, yang suku-suku orang Padang kan. Kalau yang kuliner Bengkulunya sendiri, kira-kira apa nan banyak? Ada waktu bulan puasa Bundo. Oh, yang banyak tuh kalau yang Bengkulu, namanya kalau di awak tuh lepek bugi, kalau di situ namanya lepek binti gitu. Oh, itu persis rasanya jual lepek bugi Bundo. Ya ada hampir-hampir sama lah, tapi bahannya tuh beda. Ada yang kadang-kadang dalamnya tuh campur aja kacang gitu kan. Iya. Jadi kolaknya bentuk itu jo, kalaunya tuh yang duren ko kolak gitu, namanya di siko serawo. Yang suku itu jo. Ada kontok Bengkulu gitu kan. Oke. Kalau yang jadi favorit Bundo khusus untuk kuliner atau cemilan di Bengkulu apa Bundo? Ada enggak Bundo? Kalau kami itu yang di keluarga kok kurang yang mani-mani, kolak-kolak itu jarang, palingan cendol gitu kan, atau sop buah. Nah, makanannya yang asin-asin, bubuk itu lotek atau ada yang asin-asin gitu. Nggak jarang kolak-kolak tuh sesekali. Kalau untuk supaya banyak makan sayur, anak-anakku suka pula. Hari itu lotek disiapkan, favoritnya itu. Lotek Bundo buat seorang Bundo? Iya, kalau itu orang dia apa namanya tuh, ya. Kalau kebersihannya kadang-kadang kan awak kalau di luar kadang kurang terjamin Oke. Nah, tadi itu tradisi sebelum dan ketika lebaran, ketika puasa. Kalau tradisi waktu hari raya di situ Mbak Bundo? Rayo, kalau rayo yang sama lah, jo awak pergi ke masjid gitu kan, sembawang rawo, pulangnya tuh cuman kadang kita berbagi ke tetangga-tetangga kita tuh saling berbagi gitu, makanannya kalau kita buat lontong apa kita buat apa gitu kan, terus salaman. Kadang-kadang kalau di masjid temu kadang bakal liang bawa anak-anak tuh salaman ke tetangga-tetangga, itu ke keluarga-keluarga kalau ada, atau ke teman-teman yang dituakan gitu kan. Iya, betul. Nah, itu hampir sama lah sampai kita. Oke. Nah, Ambo ingin tahu juga Bundo, tempat wisata yang ada di Bengkulu yang aco didatangi de perantau Minang di Sinan ataupun masyarakat di Sinan. Ya, yang pertama tempat santai-santainya lah tuh di Bengkulu itu kan ada namanya Pantai Panjang. Memang pantainya panjang. Nah, banyaklah sampai ada hotel, ada resto, ada segala macam lah di situ, ada pondok-pondok sampai minum-minum kelapa muda gitu kan, cemilan-cemilan, ada rujaknya, ada bersama ada bantu di Pantai Padang lah gitu.
Sudah itu itu yang ngaco di ikonnya ada panjang macam-macam tampilnya tuh. Ada yang punya pondok, ada punya resto, ada punya itu terserah. Jadi gitu kadang di pondok-pondok itu minum kelapa muda kan tuh ada cemilan lainnya. Nah kemudian ada pula di tempat yang lain. Tapi kan Bengkulu kok banyak pantai gitu. Nah yang paling terkenal tuh Pantai Panjang itu, Bunda? Iya, kalau yang terkenal itu Pantai Panjang. Tapi ada lagi di arah ke Bengkulu Tengah itu Sungai Suci gitu. Itu pantai aja ikonnya tuh, tapi dijadikan tempat rekreasi. Disiapkan pula tempat-tempat mainan anak-anak gitu kan. Iya. Banyak kalau yang itu, tapi banyak yang ke arah pantai. Nah, jadi kalau orang dari daerah, dari kabupaten, Curug, kan jauh dari pantai, hanya tujuannya ke Pantai Panjang itu. Nah, kalau kita kadang pergi pula ke daerah, misalnya ke daerah Curug, di situ terkenalnya ada air panas air panas. Pemandian air panas. Panas gitu kan. Nah, tuh banyak lo kuliner-kulinernya di situ. Ada kata ada ya lumayan lah kini banyak berkembang gitu kan. Bundo bersama keluarga itu acok menghabiskan waktu liburan kama Bundo di Bengkulu. Kalau di Bengkulu kalau yang ndak kalau misalnya di Bengkulu aja ya santai-santai lah ke Pantai Panjang gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya keluar kotanya itu ke daerah Curug itu karena daerahnya sejuk sama Bukit Tinggi kan. Nah, itu daerahnya dingin, ada tempat permandiannya banyak di situ tuh. Ada yang dari sungai dibuatnya pondok-pondok yang bisa kita sewa. Tapi kalau yang di air panas tuh ya tempatnya lah besar lah gitu. Untuk mandi kolam-kolamnya. Itu ya Bunda ya. Nah, Bunda terakhir kapan pulang ke Padang, Bunda? Terakhir bulan April orang tua Bunda meninggal kan. Kalau biasanya Bunda tuh Lebaran tuh pulang karena masih ada orang tua kan. Nah, dulu kalau masih hidup mertua yang di Bandung, sekali ke Bandung, sekali ke Padang. Nah, tapi yang betul di Bandung karena lah meninggal kedua-duanya, nah tinggal ada ibu di Padang. Nah, tiap tahun tuh Lebarannya tuh harus ke Padang gitu. Nah, Lebaran haji di Bengkulu, Lebaran itu di Padang. Nah, terakhir tuh bulan April tuh orang tua meninggal itu. Bulan April tahun patang, Bunda. Iya. Nah, kini ndak pulang Bunda do ndak kuat rasanya pulang dan belum nikah do. Karena rumah kosong gitu kan. Yang mau perhatian orang lain gitu. Itu siap mental dan kebetulan awak di situ ialah jadi orang tua pula kan. Nah, katanya usah pulang lagi, Bu Evi, katanya di sini aja bapak gitu kan. Jadi warnanya lebarannya insya Allah di Bengkulu tahun itu. Lebarannya di Bengkulu ya. Nah, kegiatan bersama Bunda Kandung pas lebaran atau sesudahnya ada Bunda yang sudah terjadwal begitu? Iya, halal bihalal. Setelah terjadwal itu. Setelah lebaran ada pertemuan halal bihalal sekalian arif rutinnya, ada kegiatan, ada ceramah, ada gitu kan. Nah, itu di tempat-tempat tertentu. Biasa kalau gunakan provinsi itu acoknya di luar pada umumnya, di tempat-tempat makan kan kini orang latihan kadang-kadang banyak kan. Kalau banyak di rumah kan kadang jadi acoknya di luar gitu. Agak ribet kalau masak banyak-banyak anak Bunda. Iya, ini kalau puasa deh lah sibuk ya di orang tuh. Betul. Bunda paling acok memasak di rumah untuk masakan Minang apa Bunda?
Yang rendang ya terutama. Oh, Ada rendang aja. gulai tradisi kita. Gulai kadang gulai nangka atau kalau digoreng itu yang biasa-biasa lah, goreng ikan kadang-kadang ya itulah makan yang kadang-kadang yang mudah dibuat. Kalau kuliner pas Rayo, aku kepo mah Bundo. Iya. Ingin tahu kuliner Bundo pas hari Rayo. Apa sih yang ada di meja Bundo tuh kira-kira? Kalau Bundo khusus tradisinya di Bengkulu itu kalau hari Rayo baik di kampung maupun di rumah Bundo itu lontongnya itu teco. Gulai teco itu favorit anak-anak. Lontongnya lontong ayam atau lontong ketupat Bundo? Atau ketupat ya? Ketupat, kadang-kadang yang daun pisang, kadang yang ketupat gitu. Terus selain lontong apa lagi Bundo? Ya biasa sih kuenya pada umumnya kue yang biasa yang asin, kacang, kue bawang yang biasa orang lah. Tapi enggak lah banyak macam kue itu, palingan kue mentega berapa macam gitu Pak. Nah, kalau yang itu yang asin itu lah yang favoritnya kue bawang sama kacang tojin. Itu capek abi mah Bundo. Sambil duduk anak cucu kalau ngumpul kadang kan itu yang dicarinya yang pertama lontong itu orang kan sama-sama ada soto ada iko Bundo khusus waktu itu tuh lontong gulai toco khusus lebaran itu gitu. Pakai serundeng Bundo? Pakai serundeng enggak? Kadang enggak ya. Oke Bundo, terima kasih banyak Bundo Allah bergabung bersama kami from PRRI Padang di Kabarantau. Kapan-kapan bisa bertemu nak. Amin. Sebutnya di udara aja. Iya, sebut di udara. Saya mudah-mudahan ada waktu ke Bengkulu deh main ke rumah Bundo. Mampir ya, kasih tahu di mana kan? Insya Allah Bundo, terima kasih banyak. Salam untuk keluarga Bundo, sehat-sehat hari ya Bundo. Sama-sama ya. Kalau Bundo Roda Taib, salam pulo kalau besobo gitu. Oke siap Bundo. Ya. Bundo, karena itu nanti juga tutup ya kan? Lah ditutup kok belum? Belum Bundo. Kenapa Bundo? Oh iya. Oke, nanti kita cerita lagi Bundo. Oke Bundo, terima kasih banyak ya Bundo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dosen pandangan demikian kebersamaan kita bersama Bundo Eviwati Nur, seorang perantau Minang yang ada di Bengkulu di Kabarantau untuk sore hari kini. Dan Ambo Amnaul Fagazali pamit dari Ruang Danga Dusana Pandanga, tetap bersama Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.